Oke deh, aku mau bahas market secara garis besar dulu. Live-nya malam ini singkat padat, jelas. Kayaknya nggak perlu lama-lama, teman-teman. Mundurin dikit. Hari ini aku habis kena prank sama tim aku. Laptopku bunyi ngakak ketawa, hahaha. Aku pikir kena virus sampai aku mau format. Pas ke kantor baru tahu, trading view-nya alarmnya ketawa ngakak. Oke, IHSG-nya agak-agak breakdown dikit. Ya, jadi yang bikin breakdown kira-kira apa ya? Yuk kita lihat satu-satu. Big Banks masih ditanyakan, banyak ditanyakan. BBCA sideways aja. Seperti yang kita bahas kemarin ya, BBCA masih sideways aja di sini. Gitu. Terus kemudian jadi kalau kalian nanya BCA gimana, nggak ada apa-apa sama BCA, biasa aja, fine-fine aja. Ya, jawabannya singkat, padat, ya. Terus BMRI bagaimana? Jawabannya, ini lagi nguji support di 6125. Ya, kemarin kan perkiraannya bentuk handle, terus naik ya. Nah, terus ternyata dia turun hari ini, lumayan. Turunnya sekitaran 4%. Di 6125, wait and see dulu buat kalian yang mau trading, yang buat investing dia valuasinya lumayan mahal. Jadi kalau buat investing strateginya DCA atau dollar cost averaging. Dollar cost averaging tuh bukan lump sum, bukan ngambil langsung banyak, tapi DCA tuh misalkan belinya sebulan sekali sesuai dengan anggaran kamu berapa. Jadi lebih ke money managementnya. Kalau BMRI aku personally udah nggak beli lagi, BCA juga udah nggak beli lagi karena aku udah punya modal zaman pandemi kemarin yang sampai sekarang aku masih hold. Terus kemudian BBNI di sini malah nggak terlalu signifikan koreksinya, jadi dia bakalan ngebentuk handle. Ya wajar sih BMRI turunnya lumayan signifikan karena valuasinya dia yang sebenarnya paling tinggi. Terus kemudian BBRI, sejuta rakyat nanyain BBRI. BBRI sampai hari ini dia masih ketahan di support 4250. Kalau sampai kena di 4100 yaitu area best price banget. Area ini 4100 adalah area terendah di bulan Juni apa bulan April ya kemarin ya. Juni 2024 ya, 4100. Ini dikit lagi lah. Kalau misalkan kesenggol di sini ya Anda dapat barang murah banget. Ini ya sih teman-teman, gak usah pusing, gak usah stres. Saham ini aman. Saham ini oke, dan udah berkali-kali dia mengalami kondisi seperti ini. Ini bukan saham gorengan, jadi nggak usah setiap hari nanyain terus juga. Dia ada naik turun dikit-dikit, maksudnya nggak usah setiap hari nanyain tuh dalam arti yang ditanyain sebenarnya lebih ke sistemnya, kayak ke fundamentalnya gitu ya. Jadi aku akan jawabnya juga nggak akan yang sampai dalam banget gimana, karena udah sering banget aku bahas, karena yang nonton tiap hari bisa ada kemungkinan teman-teman bisa bosen gitu loh. Intinya tuh aku mau kasih tahu aja, dia lagi murah pol banget di bawah standar deviasi -1. Jadi -1-nya tuh di 4600. Sekarang lagi di -2. Ini di dekat -2. Aku mau cek tim aku dulu ya, bentar. Ya, jadi deviasi valuation. Oke. Perhatikan di sini. Jadi di bawah 4600 nih, di bawah -1. Ini kayaknya udah di bawah -2, dan kesempatan kayak gini dapat yang murah banget kayak gini tuh jarang ya. Jadi jarang banget gitu. Apalagi perusahaannya perbankan yang masuk for big banks. Apakah akan jadi Unilever? Enggak, jawabannya singkat, padat, dan semoga membantu teman-teman semuanya. Aku mau update juga buat beberapa saham yang terkait dengan sektor teknologi yang kemarin aktif. Itu ada saham MTech. Sebelum aku ke Adaro ya, aku mau ke MTech. MTech ini dia breakout dikit kemarin, terus kemudian dia sideways lagi. Jadi kita masih wait and see juga ya. Jadi wait and see dulu. Terus kemudian
Oh ya, ini aku mau kasih lihat nih standar deviasi BRI di bawah -1 sih. Ini masih di bawah -1, belum ke -2. Jadi ini Juni 2024, Juni tuh di sini deh. Juni tuh di atas -1. Lihat di Igoi teman-teman yang di TokTok dan YT nggak bisa lihat gambar. Ya, jadi Juni itu di bawah 5-year average tapi di atas -1. Ini kalau nggak salah April 2024 dia di bawah -1 dan sekarang dikasih kesempatan kayak gitu lagi. Nah, kalau kalian perhatiin kesempatan BBRI di bawah standar deviasi -1 tuh di 2021 kemarin. Ya, ini jadi kalau di Invest kita ajarin lihat valuation kayak gini. 2021 dan 2020. Nah, kalau mau standar deviasi di bawah -2, waduh itu angka pandemi 2020 sih. Jadi angkanya bakalan murah banget. Kita lihat yuk di 2020 tuh kayak gimana. Tapi ini konteksnya investing ya, bukan trading ya. Jadi kalau kamu investing tuh ya mesti belajar strategi investing sih. Jangan investing tapi mindsetnya masih mindset trading. Makanya jadi tiap hari nanyain hal yang sama. Kalau orang berbeda yang nanya nggak apa-apa. Kalau orang yang sama yang nanya tuh berarti nggak ngerti strategi investing trading tuh konsepnya gimana gitu ya. Jadi ini dia terendahnya di 2110. Nah, ini di standar deviasi -2, bawah -2. Mungkin di -2 nya tuh sekitar di 3.400. Jadi kalau BRI sampai 3.400 tuh di bawah standar deviasi -2. Tapi itu susah banget kesentuh di situ. Jadi teman-teman sekarang ini kemungkinan kalau 4.000 atau 4.100 masih bisa lah. Ya, jadi kemarin tuh sebenarnya dia udah potensi ngebentuk handle gitu. Nah, ini kalau dia mantul di sini, ini bentuknya W, double bottom. Gitu. Yang trading wait and see dulu teman-teman di sini, sedangkan teman-teman yang investing ini justru malah dikasih kesempatan lebih murah. Intinya aku mau ulang sekali lagi, mindsetnya investor dan trader beda. Jadi kalau mindsetnya investor semakin murah itu semakin oke. Tapi kalau duitmu habis ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kamu nggak dapat di best price, nggak dapat di harga terbaik di standar deviasi -1 atau -2, kemarin kamu sempat DCA BBRI dan mulainya mungkin beberapa bulan yang lalu. Ya anyway, ya that's okay, nggak usah perfeksionis, kamu akan tetap bisa dapat cuan, cuman butuh waktu aja. Nah, jadi kalau di Invest tuh kan pas BBRI tinggi-tingginya waktu itu di bulan Maret 2024 kan kita nggak review buy, kita nggak rekomend pas di tinggi-tingginya. Jadi pas di bawah 5.000 kita mulai ingetin, kira-kira kayak gitu. Intinya nggak apa-apa lah, nggak usah dipikirin lah ya, tiap hari bahas itu terus. Sekarang kita mau bahas Adaro aja ya, jadi langsung aja kita bahas Adaro. Live-nya malam ini kayaknya nggak lama karena aku masih ada meeting lagi nanti abis ini ya. Terus ini gambar kemarin ya, ini tarikan gambar kemarin. Jadi chart aku gambar Adaro bisa jatuh sampai level 2000-an ya. Jadi kalau 40%, kemarin aku gambar di sekitar 2190, kalau 45% di level sekitaran 2000-an. Dan hari ini tadi juga udah kesentuh di level terendahnya Adaro itu benar di 2070. Nah, kalau udah kena kayak gini gimana nanti? Dia bakalan gimana? What to expect? Tadi aku ngelihat ada yang mau beli Adaro. Sebentar. Kalian jangan live ini pas aku lagi ngomong kayak gini nanti kalian kira aku suruh kalian beli Adaro, kagak gitu ya. Jadi perhatikan, aku mau kasih lihat saham-saham yang habis bagi dividen gede. Ini in terms of dividen trapnya dulu yang saya mau bahas. Tapi ya ini soal dividennya dulu yang saya mau bahas ya. Tapi soal divestasi dia ya, soal AAD divestasi dia itu kita akan bahas nanti. Nih, ini PTBA yang 2023. Jadi kayak gini. Ntar chartnya Adaro kira-kira bakalan kayak gini nih. Kalian yang penasaran boleh ke Igoi ya. Jadi perhatikan di sini. Chartnya Adaro itu kira-kira beberapa hari ke depan ini bakalan sideways, bakalan ada pantulan. Nah, kalian kalau mau chow bisa di situ ada pantulan ya, ada sideways. Tapi kalau misalkan kalian chow mungkin kalian impas-impasan dengan dividennya. Tapi kalau kalian nggak kabur ya kalian pakai duitnya buat beli AAD aja, karena kemungkinan ya nggak ada kepastian juga AAD itu
kemungkinan bakalan naik gitu. Nah terus ada yang tadi komen di feed post saya mengenai Adaro ini, ya jadi dia bilang gini, ya saham mah nggak ada yang pasti, habis bagi dividen habis penghitungan dividen, habis come date turun. Kalau itu bukan yang nggak ada yang pasti Bapak Ibu. Kalau habis come date 99,99% lah, 99,99% saham tuh turun. Terutama yang bagi dividennya gede, dividen yieldnya gede. Kalau yang nggak turun itu biasanya dividennya kayak cuman yieldnya tuh 0, sekian persen atau 1% doang. Bagi dividen yieldnya 2% aja dia turun kok. Apalagi kalau yield dividennya tuh gede, 5% tuh turunnya sekitar 7-8%. Kalau bagi dividen yieldnya sekitaran 35-37%an kayak Adaro, ini jatuhnya sekitaran 40%. Dan benar kan, hari ini tadi 40% mulai ada pantulan. Artinya 40% tuh mulai ada yang beli di bawah. Artinya apa? Artinya orang-orang yang punya Adaro kemarin ini dan mereka profit taking itu ini sama kayak PTBA. Jadi ada dia dividen yield 27%, ini jatuhnya sampai 29-30%. Nah, artinya apa? Orang-orang yang punya Adaro tuh kemarin berarti modalnya, kenapa support itu bisa terbentuk? Support itu sebenarnya adalah harga modal orang-orang gitu loh. Mereka nggak mau jualan di bawah itu. Ya, sekarang namanya jadi alam tri ya. Berarti modalnya mereka tuh kebanyakan di angka sekitaran level 2000-an ini. Terbukti ya mereka mau cowok aja dapat dividen ini, mereka mau kabur. Terus di bawah level 2000 itu mereka akan rugi. Kalau mereka jualan ya berarti mereka rugi karena dapat dividen 35%, terus ini udah turun 40% nih, mereka rugi. Jadi modalnya mereka sekitar 2000 or less, kira-kira kayak gitu. Nah, kesimpulannya penurunan Adaro ini apakah akan tertahan? Kalau kemarin saya bilang Adaro hari ini bakal ARB lagi, itu that's not a rocket science. Itu semua predicted, itu anticipated. Jadi memang saham memang tidak 100% ya, tebakannya bisa ini benar gitu loh kan, probability game juga gitu loh. Cuman kalau kayak gini sih udah anticipated banget gitu loh ya. Jadi tetap perlu belajar. Besok gimana Adaro bisa sideways, besok hari Senin tuh dia bisa sideways. Sidewaysnya kira-kira bakalan kayak PTBA. Aku balik lagi ke PTBA, kurang lebih gambarnya bakalan kayak gini. Bukan yang ini, tahun 2023. Ini kurang lebih lah ya, mirip ya. Nah, dia bakalan ada sideways dikit di bawah kayak gini. Nah, tapi mesti waspada dengan IPO AAD di harga 5.550 ya. Ketika AAD IPO nanti, jadi banyak yang, ini kan sekarang banyak yang beli Adaro ini atau Alam Tri ya, sekarang namanya Alam Tri. Ini buat dapetin AAD kan ya. Nah, jadi kalau nanti AAD IPO, perkiraan pencatatan di bursa itu 5 Desember 2024, habis dia IPO itu harga saham Adaro bisa turun lagi. Nah, jadi bedanya sama PTBA, kalau PTBA ini sideways terus dia bisa naik. Ini sekarang tanggal berapa sih? 29 ya. Terus besok tuh udah 30. Senin tuh tanggal 2, 3, 4, 5. Berarti Selasa, Rabu, Kamis itu bisa kayak sideways dulu ya. Terus abis itu pas IPO nanti kita nggak tahu deh, mungkin dia bisa turun. Nah, jadi gimana tipsnya buat kalian yang nyangkut? Nah, di sini aku bilang nyangkut. Tapi kalau kalian beli PTBA waktu itu 2023 dan kalian mengantisipasi harga saham bakalan turun, itu nggak nyangkut. Beda. Kalau yang beli PTBA 2023 itu nggak nyangkut jika dia memahami bahwa oh ini bakalan turun harganya dan tahun depannya dia bakalan bagi dividen lagi. Jadi memang sudah punya plan untuk nge-hold PTBA-nya buat dividen investing every year. Yang ngikutin M-Trade, M-Fast itu kita ada ajarin. Waktu itu kita ajak dividen investing di PTBA. Jadi mestinya sekarang udah cuan banget dari yang tahun lalu kita dapetin ini. Oke ya. Oke, terus kemudian ini beda sama Adaro. Kenapa? Karena aku udah cerita berkali-kali bahwa sumber income Adaro tuh yang gede banget itu dari AAD. Jadi ini kayak ya udah ditinggal gitu loh. Ini sebenarnya kalau aku boleh berpendapat personally sih,
kasihan Adaro lah ya gitu loh. Mungkin ada apa yang menyebabkan ini pisah gitulah, aku nggak ngerti lah ya. Tapi Adaronya ya ini prospeknya jadi beda banget, sehingga kalau kalian nanya, aku bakalan lebih ngelirik ke AAD-nya untuk sementara ini gitu. Nah, jadi kalau kalian ada dapat di Adaro dan nyangkut di situ, dividen investing di Adaro terus nyangkut di Adaronya di situ, itu mungkin kalian nggak perlu sedih banget juga. Yang pertama, kalian kan dapat dividen ya, 35% itu gede banget. Nah, kalian dapat duit dari dividennya itu, tips aku adalah duit dari dividennya Adaro ini buat nanti beli AAD. Jadi kamu dapat, tapi aku nggak ngejamin ya AAD naik ya, karena saham IPO tuh kita benar-benar nggak bisa baca. Cuman dari fundamental perusahaannya semestinya bakalan banyak yang suka gitu loh, karena perusahaan cuan, valuasinya juga terbilang nggak mahal, nggak terlalu mahal gitu loh, masih reasonable. Jadi investor tuh pasti banyak yang mau gitu. Sehingga kemungkinan besar big probability AAD bakalan naik. Jadi dividen yang kamu dapetin dari Adaro ini jangan dipakai buat foya-foya. 35% pakai buat beli AAD. Nah, dari situ kamu jadi dapat modal buat beli AAD. Kalau AAD-nya naik, kamu bisa nge-cover turunnya Adaro ini. Oke, sambil pelan-pelan kamu exit dari Adaro. Jadi jangan pelit-pelit juga kalau kamu mau cut loss Adaro tuh, kamu jangan pelit-pelit juga. Maksud aku tuh gini loh, kan kamu dapat duit tuh 35%, anggaplah duitmu tuh 100 juta, kamu dapat 35 juta dari situ. Nah, terus 35 jutanya tuh kamu pakai buat beli AAD. Misal nih ya, misal ini berkhayal aja, saham AAD-nya naik 50%, kamu dapat 17,5 juta. Nah, 17,5 juta ini kamu bisa pakai alokasikan, mungkin kamu Adaro turun lagi gitu. Setelah dihitung sama dividen, kan turun 35% nih ya, setelah dihitung sama dividen, turun, dia ternyata turun lagi. Berarti rugi berapa? Wah, misalkan nih, jadi setelah dihitung-hitung impas-impasan sama dividen, ternyata masih rugi nih, berapa? 15 juta, kira-kira kayak gitu. Nah, kamu kan dapat cuanan dari AAD, tadi kan, ini hitung-hitungan perumpamaan ya, 17,5 juta, atau, nah 17,5 jutanya itu ya udah, anggap aja tuh, cut loss, Adaro kamu masih cuan 2,5 juta gitu. Waduh, capek banget sih, tricky banget sampai ke situ lah. Abis mau gimana? Namanya juga nyangkut di Adaro gitu loh lah. Itu cara keluarnya, jalan keluarnya. Jadi jangan cuma pakai perasaan takut-takut aja, tapi ya ini aku cariin jalan keluar kira-kira kayak gitu. Itu jika AAD-nya naik. Kalau AAD-nya nggak naik ya nggak usah terlalu berharap. Aku cuman terpikir semoga kalian di Adaro ini nggak terlalu besar ya, karena nanti AAD IPO ini bakalan turun lagi. Sampai ke berapa kita nggak tahu, karena logikanya investor lebih suka ke AAD gitu loh. Oke, aku nyalain komen. Aku mau nanya ke kalian, paham nggak soal Adaro dan soal AAD ini? Semoga bisa membantu kalian. Halo Edison Chandra. Tetap cuan nanti dari PUPS AAD, kata Mr. Teddy. Itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat di depan mata sih, kepastiannya kayak gimana. Ya semoga sih, aku doakan lah ya kalian dapat cuan-cuanan dari AAD banyak. Nah, kalau aku personally, aku nggak beli di PUPS. Aku nggak mau pusing mikirin kayak muter duit kayak gitu, cuan dari dividen, rugi dari harga saham Adaro, cuan dari AAD, harus impas-impasan. Oh iya, satu tips lagi. Kalian bisa hemat pajak secara legal. Kamu dapat dividen dari Adaro, langsung beliin AAD nanti. Ini kan belum tutup tahun 2024 ya. Jadi nanti pas di pelaporan pajak itu semua dividenmu itu dilaporkan sudah dibeliin saham lagi atau beliin obligasi. Itu semestinya kalian nggak kena pajak. Correct me if I wrong kalau di sini ada konsultan pajak, karena ya itu legal gitu. Oke? Terus Miss Ellen nitip sandal, aku gak not even nitip sandal di Adaro sih. Adi arah seminggu kata Kian Wu. Ya semoga aja lah kalian bisa dapat cuan ya. Ada Miss yang habis Kamdev gak turun besoknya. Dividen BBRI pernah kecil. Biasanya yang kayak gitu kecil. Mending beli AAD pas PUPS yang sekarang atau nunggu di bursa. Di bursa aku udah pernah post ya di feed post aku di Igoy. Nanti aku repost lagi di story deh, atau masuk ke Igoy channel aku. BRMS, Pani, TRO dan Raja dong. Oke.
Kalau misal average Adaro gimana? Duh, itu namanya kamu udah dalam masalah nambah masalah lagi. Karena kamu tahu kan, nanti kalau pas duitmu tuh jangan dipakai buat average down Adaro, gak prospek ke depan. Gitu ya? Oke. Nah makanya itu kan di Rifana bilang Adaro turun lagi habis IPO. Adi, kemungkinan besar loh, kemungkinan besar. Semua pada memperkirakan ya logikanya kayak gitulah. Orang Adi dia fundamentalnya bagus, apa masih worth it beli Adaro? Ya I don't know. Menurut aku enggak. Oke ya. Adaro overshoot harusnya bisa untuk scalping. Emang nggak ada yang lain yang untuk scalping, sekalian aja trading scalping saham gorengan? Janganlah. Sorry ya, bukan suruh kamu beli saham gorengan. Oke. Aku ke saham yang lain. Aku mau ke saham marketnya agak-agak sepi ini. Konglomerat Bank Indonesia ikut garap proyek 3 juta rumah. Agung Sedayu Group, ada Aguan. Mari kita lihat Pani Aguan, Pantai Indah Kapuk 2. Koh Aguan, aku suka sahamnya dia. Tuh kan, aku nggak anti kan sama saham goreng. Nggak deh, salah kok. Ngawur. Aku nggak anti kan sama saham yang gampang naik cepet, ya kan? Hehehe. Nggak anti, kenapa? Jadi aku cuman anti saham yang udah di atas, jadi aku nggak masuk di atas gitu aja ya. Jadi kalau punya Papa PP Prayogo Pangestu, dia sideways breakout lagi ya aku mau lagi sih gitu, kalau patternnya cakep. Nah biasanya tuh kalau udah influencer atau banyak orang mulai teriak-teriak di luar beli saham ini, wah, dan itu udah di posisi atas, berarti itu udah waktunya cuci piring. Nah kemarin pas Pani, ingat kalian, semoga bisa ingat, Pani itu di harga 17 ribuan. Itu banyak banget yang bilang, bakal ke 20, bakal 40, bakal 20, bakal 40. Wah, ada. Terus, wah, pamer, cuan. Itu udah mulai waktunya cuci piring. Jadi pestanya bubar. Nah ini pesta bubar sebentar. Tanggal 4 November, banyak yang keluar. Terus kemudian tanggal 15 November ini buangan juga lumayan gede. Nah jadi sekarang sih kita nggak tahu apakah ini pestanya mau dimulai lagi atau enggak. Wait and see dulu aja lah. Jangan sampai ini masih cuci piring terus ini jadi tempat buangan kita. Tunggu aja dulu, wait and see dulu aja ya. Oke, terus BRMS juga sama. Ini lagi istirahat, lagi cuci piring sebentar lah ya. Jadi nunggu nanti pestanya dimulai lagi. Karena tanda 2 volume gede 14 November sama 15 November ini tanda buangan. Oke, terus Raja ya. Raja tadi ada yang minta Raja kan ya. Aku ingat banget di atas ini ada yang bilang apa sih itu? Long life the king, Raja to the moon atau apa, nggak tahu siapa, aku lupa. Pokoknya ada yang bilang gitu. Abis dari sini disebut kayak gitu langsung bantingan seret turun ke bawah. Jadi aku nggak anti kok sama saham yang begini, asalkan satu, likuiditasnya ada atau tinggi, dan dia baru aja naik dari sideways-nya. Nah ini artinya pestanya baru dimulai. Teman-teman yang di TokTok dan JT, kamu mesti ke Igoi untuk bisa memahami apa yang aku maksud. Karena kalau kamu nggak nonton gambar, ini nggak ngerti. Dan aku sorry nggak bisa share screen ke banyak platform. Oke, nggak boleh juga sama TokTok, nanti kena ban ya. Jadi kayak gini, ini biasanya pestanya baru mulai. Nah kalau udah di atas, udah naiknya apalagi kencang banget kayak gini, kamu jadi tempat cuci piring. Apalagi sih saham-saham yang kayak gitu, coba sebutin. Saham yang naiknya kenceng banget, terus ya, maybe some people like this kind of stock gitu. Ini ada yang bilang, Sali Suwandi bilang INPC, VCRL. Ada beberapa orang yang suka trading kayak gini. Menurut aku ini saham yang kecil-kecil kayak gini, ini gampang banget dimainin. Oleh kamu punya duit lah berapa M gitulah ya, mau mainin ini gampang ya. Jadi kalau
ini belum tentu dari bukan dari emiten. Kadang yang gerakin tuh kadang kayak trader yang ya anyway punya modal lumayan gitu loh, itu bisa juga. Atau siapa ya, saya nggak tahu lah. Modal-modal kayak gini kan memang ya saham scalping ya, tapi ini menurut aku sangat tinggi banget resikonya. Hati-hati ya, ini bukan tipe saham yang kita bisa long term investing atau swing trading. Menurut aku sih enggak gitu, karena resiko. Jadi gini teman-teman, bukan berarti saham goreng nggak enak. Aku masa nggak bilang Bang Arta Graha Samudera, enggak, bukan ya. Tutup ini ya, jadi tutup deh. Nggak ada kode saham ya, nggak ada kode saham. Jadi saham-saham yang naiknya kenceng kayak gini, aku matiin komen. Saham-saham yang naiknya kenceng kayak gini, ini bukan berarti dia tuh nggak bisa lanjut naik lagi. Fokus aku bukan di nggak bisa naiknya. Paul Tudor Jones, seorang trader investor profesional, bilang justru fokus kita sebagai seorang trader investor tuh defending, bukan offense, tapi defend gitu loh. Jadi kita ngelihat resikonya. Resikonya apa? Resikonya ini gampang banget ditarik ya. Nanti BD kalau mau buang tiba-tiba buang aja langsung banting twing ke bawah gitu loh ya. Jadi langsung dibanting ke bawah. Tipe saham yang gampang ARA dan gampang ARB, mungkin aku ajak ingetin kalian flashback ke sini, di sini. Nah ini gampang banget ARB-nya, gampang banget ARB. Terus ini ada teman-teman yang tadi juga bilang ada saham ini, Iridam Pharma. Liquidity-nya kecil juga, cuman dia lagi sideways aja. Jadi bukan cuman sideways breakout, tapi kita maunya tuh sideways breakout ada likuiditas. Oke ya. Terus 7 Konglo yang bakal ikut dalam proyek 3 juta rumah. 1 Koaguan, Agung Sedayu Group. 2 Garibaldi Thohir, Boy Thohir, Adaro, itu Adaro MDKA. Tapi bidangnya itu bukan bidang properti sih, jadi apa hubungannya juga sebenarnya ya. Adaro MDKA, nanti aku cari tahu lah pembuahnya. Yang 3 ada Frankie Wijaya dengan Sinarmas Group. Sinarmas Group tuh punya BSDE, Demas BSDE, Prayogo Pangestu BRPT. Mungkin nggak terkait secara langsung. Terus Pui Sudarto Pulau Intan, Lawrence Barki Harum, dan ada PT Brau Coal Energy Tbk. Yang terkait dengan sektor properti tadi ada dari Sinarmas Group. Mari kita lihat. Bumi Serpong Damai yang Indonesia punya. Kode saham BSDE banyak banget ya di luar sana ya. Banyak banget. Mana sih? Bumi Serpong Damai. Bumi Serpong Damai ini kemarin kan sempat sideways. Candlenya kayak gini, ini jaga-jaga dia bisa breakdown ya. Teman-teman yang masih trading belum stabil. Support 995. Kalau ketahan di sini ini sih turunnya dengan volume transaksi kecil. Support 995 mungkin bisa ketemu sedikit, tapi kalau misalkan ketahan di 995 ya, ini jadi area yang bagus karena dia jadi bentuknya double bottom gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Aku mau cek pertanyaan dari kalian lagi. Yang lain ada saham P1, BMRI udah, P1, PTBA. Oke. P1 sama PTBA ya. Tins anjlok loh. Kalau hari ini justru malah ketahan. Ini lagi ketahan hari ini. Candlenya hijau tipis. Dekat support P1 sama PTBA ya. P1 sama PTBA. P1-nya bentuk falling wedges. Support kuat di 408. Balik banget pas dari support resistance bekas dia breakout. Lihat ke Igoi-nya Elon May _official. Terus kemudian perhatikan di sini, ini naik di 12 Juli, waktu itu breakout pas di area 410 ya. Ini ada falling wedges. Falling wedges itu sebenarnya tanda pembalikan arah naik, tapi
biarin aja dulu sampai dia terkonfirmasi ya. For long term investor ini udah mulai murah valuasinya. Kalau untuk trader teman-teman yang di Igoi live wait and see dulu ya. Jadi sekitaran 410-an. Oke, terus kemudian evaluasi indeks syariah nanti diinfoin atau besok deh diinfoin melalui channel aja. UNTR ya. Aku move ke UNTR. Penjualan alat berat UNTR ini naik 19% secara bulanan dan 35% tahunan. Ini kalau UNTR reportnya bagus, dia bakalan impact ke ASII. Ya, jadi dia tuh kasih penyumbang income sekitaran 30-35% buat ASII. Dan saat ini kalau diperhatikan patternnya ASII mirip sama UNTR, dia lagi sideways kayak gitu, dan sidewaysnya lagi di resistance agak-agak belok ke bawah. Jadi ASII sudah naik beberapa hari yang lalu, lumayan signifikan naiknya di 25 November itu ada 5%-an, tapi koreksi normal aja. Terus Pani, balik lagi ke Pani, tadi berencana membangun pelabuhan hingga sirkuit F1 di peak 2, tapi wait and see dulu aja ya. BBTN yuk, BBTN laba tahunan dan kuartalannya tuh turun sekitaran 10% dan 9,5%. Jadi tahunan turun 10%, tahunan turun 10%, kuartalan 9,5%. Nggak kemana-mana harga sahamnya, dia masih ngebentuk V dan lagi ngebentuk handle-nya sideways aja. Seperti perkiraan kita 3 hari yang lalu bahwa saham-saham banking itu masih akan ada koreksi, dan koreksinya sampai hari ini masih normal, masih sideways. BBTN ini masih normal gitu. Kalau BRI ini kok masih ada buangan sekitaran 800 miliar. Yuk kita lihat USD-nya bagaimana. Mungkin lebih ke semua saham perbankannya, bukan cuma satu itu aja. Kita lihat yuk buat rupiah kita gimana ngelihatnya di Igoi ya. Igoi-nya ada chartnya. Nah ini kotak dan garis biru ini nggak pernah aku hapus. Ini sakral sih. Jadi kotak dan garis biru ini sakral. Jadi resistance sekitaran 15.900-an. Ini kemarin sempat kesentuh sedikit beberapa hari, terus kemudian dia turun lagi. Nah, ini IHSG-nya seharusnya menguat sih, cuman hari ini ketarik sama Adaro juga, jadi turunnya lumayan gitu. Jadi rupiah kita sebenarnya hari ini ada penguatan, dia bakalan sideways aja, nggak kemana-mana ya. Jadi masih belum kemana-mana, resistance-nya yang di kotak ini masih kuat banget sampai area 16.040. Jadi market sebenarnya dibilang turun enggak, mungkin ada beberapa saham aja ya yang turun. Dibilang turun enggak, naik juga enggak, sideways aja, marketnya sideways aja. Terus Bapak Ibu, teman-teman, ini udah jelang akhir tahun. Biasanya kalau akhir tahunnya bottom, Desember, Januari itu biasanya lebih rame marketnya gitu. Jadi kalau misalkan mau invest untuk beberapa, ini namanya masih trading sih kalau beberapa bulan ke depan, trading jangka menengah beberapa bulan ke depan. Tapi kalau mau ngelihat valuasi sekarang sih waktunya pada beberapa saham tadi valuasinya cukup murah, perbankan, properti, terus ASI juga valuasinya cukup murah. Nah tapi kalau kalian mau trading tuh yang sekarang challenging banget, mesti wait and see dulu. Gimana caranya bisa belajar trading dan gimana caranya bisa tahu perputaran duit di market itu gimana, muter dari saham ke Bitcoin atau ke instrumen yang lain. Itu teman-teman bisa belajar di M-Trade Start tanggal 7 Desember jam 10 di emtrade.id /LIVE. Dan hadiah buat kamu yang setia sampai akhir nonton live malam hari ini, langsung aja ke emtrade.id WHATSAAP atau ke tombol WA di Igoi aku, pakai kode-kode biar ditok-tok gak kena ban gitu. Tombol WA di Igoi aku, di profile Igoi aku ada tombol WA, tulis kode promo B Friday atau Black Friday. Hari ini ada promo Black Friday gitu buat M-Trade kalau nggak salah ya, buat M-Trade-nya.
Oke, thank you semuanya. Saya Ellen May, salam profit, semoga bermanfaat. Dadah. Happy weekend. Turn on comment. Happy weekend semuanya. Ada promo Black Friday. Caranya tadi langsung ke emtrade.id atau ke Igoi aku, ada tombol wah di situ. Selamat malam semuanya. Bye. Arah mana? Arah di luar. Thank you ya. Oh ya, buat M-traders sama M-investors jangan lupa loh, besok jam 10 ada webinar cuantastik loh. Jadi kalau buat user kita hari Sabtu jam 10, kalau pas nggak ada M-investor, nggak ada M-trade start tuh kita pakai buat kita punya members gitu. Jadi M-trade dan M-invest kita kasih education hari Sabtu. Selalu ada gathering. Oke, gitu aja ya. 15 menit. Neh dong, kok doang gopo. Intinya udah kayak gitu aja tadi. Good night, bye.